Apalagi kalau sudah bicara tentang grace, kasih karunia. Itu artinya saudara-saudara, kita yang harusnya dapat hukuman karena dosa-dosa, tetapi kekasih Allah, kemudian kita diberikan anugerah yang besar, yang tidak pantas dipantaskan, yang tidak layak dilayakkan, yang harusnya masuk neraka, justru ditangkap, diselamatkan, dan dibawa ke surga. Makanya dari 3 ayat yang kita baca itu, memang kesimpulannya ada di Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Dunia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dunia yang mana? Dunia yang telah kehilangan damai sejahtera dengan Allah. Sebelum kejatuhan dalam dosa, sebenarnya manusia itu damai-damai saja dengan Tuhan. Adam tidak dihantui oleh ketakutan, Hawa tidak dihantui oleh ketakutan. Tetapi ketika mereka mulai meleset dari sasaran yang Allah tetapkan, kata Yunaninya hamartia, kata Ibraninya kata, itu dosa artinya. Ketika mereka mulai meleset, damai sejahtera berubah menjadi ketakutan. Makanya di dalam Kejadian pasal 3 itu, setelah mereka jatuh dalam dosa, mulai ayat 8, ya, Kejadian 3 mulai ayat 8 sampai 10, saudara lihat apa yang dicatat di sana. Firman Allah berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tadi tidak ada sembunyi-sembunyi, sekarang damai itu hilang. Maka mereka mulai bersembunyi karena damai telah berubah menjadi ketakutan. Baca ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Aku takut, aku telanjang, makanya aku bersembunyi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus sampai hari ini, ya, yang namanya ada dosa pasti tidak ada damai. Tidak mungkin kalau sampai orang bikin dosa tapi damai, itu damai palsu. Kalau sampai orang sedang pegang dosa tertentu secara kuat-kuat, tidak mau melepaskan dosa itu, melindungi dosa itu dengan penuh cinta, yang namanya cinta dosa, tapi kelihatan dia damai, itu damai omong kosong. Karena Yesaya pasal 48 ayat 22, Alkitab berkata tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Coba baca itu ayat. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Iya, orang kalau hidup di jalan yang namanya jalan berdosa, tidak ada damai di sana, dikasih Allah, tidak ada damai. Makanya kalau kita bandingkan dengan firman Allah dalam Yesaya pasal 59, ya, mulai ayat 8 dan seterusnya di situ, sebagai contoh saja, data tentang orang-orang yang tidak berjalan di dalam jalan pertobatan, tapi di dalam jalan kejahatan, hidup mereka tidak ada damai sejahtera sama sekali. Mereka seperti orang buta yang hanya meraba-raba kekasih Allah. Perhatikan ayat-ayat ini. Mereka tidak mengenal jalan damai. Mereka tidak kenal jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Baik keadilan dengan sesama maupun keadilan dengan Tuhan tidak ada. Contoh adil dengan Tuhan itu begini, saudara-saudara. Kalau mau kita berdoa saat ada masalah, kita memanggil Allah. Kita mau supaya waktu kita panggil Allah, Allah dengar, lalu Allah kabulkan doa-doa kita, maka dengar. Waktu Allah panggil kita bikin apa? Harus dengar, datang pada dia. Banyak orang tidak adil. Waktu dia berteriak, dia mau Tuhan jawab. Waktu dia panggil, dia mau Tuhan segera kabulkan. Masalahnya waktu Tuhan panggil, mau datang tidak. Panggilan Allah itu ada banyak. Panggilan beribadah, panggilan melayani, panggilan tolong orang, panggilan mengampuni. Dan yang paling besar